Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita hadir kembali tentunya dengan cerita yang akan memberikan makna dan inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Online yang dirahmati Allah, tentunya sudah sering mendengar nama Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang ulama besar yang sangat pintar dan bijaksana. Bahkan beliau dapat mencerna ilmu dari seorang perampok sekalipun. Mari kita simak kisahnya. Imam Al-Ghazali berasal dari negeri Tus, sebuah daerah yang berbatasan dengan Mashhad. Pada masa itu, sekitar abad ke-5 Hijriah, Imam Al-Ghazali berangkat menuntut ilmu ke Naishabur yang merupakan pusat ilmu pengetahuan di kawasan tersebut. Usia muda Imam Al-Ghazali dihabiskan dengan menuntut ilmu dari beberapa orang tokoh ulama yang terkenal pada zamannya. Untuk menjaga ilmu pengetahuan yang diperolehnya, ia mencatat setiap yang didapat dari guru-gurunya. Ia sangat mencintai jerih payahnya itu, bahkan lebih dari mencintai dirinya sendiri. Segala buku dan ilmu catatan yang dipelajarinya selama ini disimpan baik-baik dalam satu tas oleh Imam Al-Ghazali. Setelah bertahun-tahun belajar, akhirnya Al-Ghazali berencana untuk pulang ke kampung halamannya. Al-Ghazali membawa tas yang berisi catatannya, lalu ikut kafilah yang akan pergi ke kampungnya. Di tengah jalan, kafilah itu dihadang oleh segerombolan perampok. Mereka mengambil setiap barang yang mereka jumpai. Pada giliran barang-barang bawaan Al-Ghazali, ia berkata kepada perampok itu, "Kalian boleh mengambil semua barang-barangku, tapi tolong jangan kalian ambil yang satu ini," kata Imam Al-Ghazali menunjuk tasnya. Para perampok menjadi semakin penasaran. Mereka menyangka ada barang berharga di dalam tas tersebut. Mereka lalu merampas tas tersebut dari tangan Al-Ghazali dan membongkarnya. Mereka sangat terkejut dan merasa tertipu karena ternyata tas itu hanya berisi lembaran-lembaran kertas usang yang penuh catatan. "Apakah ini yang kamu katakan sebagai barang-barang berharga bagimu? Memangnya untuk apa kertas usang ini?" tanya ketua perampok. "Ini adalah hasil kerja kerasku belajar bertahun-tahun. Semua catatan ini kuperoleh dari belajar kepada guruku. Jika kamu rampas kertas-kertas itu, maka hilanglah ilmu yang aku pelajari selama ini," jawab Imam Al-Ghazali. "Jika begitu, kamu adalah orang yang paling bodoh. Catatan yang kamu tulis itu bukanlah ilmu jika hanya berupa catatan. Catatan itu tidak menjadi ilmu jika kamu tidak memahami, mengingat, serta menghafalnya," kata ketua perampok. "Bayangkan jika aku merampas buku-buku ini, bagaimana keadaanmu?
Ini berarti ilmumu dapat kucuri, kata perampok lagi. Ucapan sederhana yang keluar dari mulut perampok itu betul-betul mengguncang jiwa dan kesadaran Al-Ghazali. Kini ia menyadari bahwa sekedar mengikuti gurunya dan mencatat ilmunya di buku-buku tulis saja tidaklah cukup. Ia harus berusaha melatih otaknya lebih banyak lagi, mengkaji dan menganalisis ilmu, lalu menyimpan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu di dalam otaknya. Hingga sampai kapanpun tidak akan ada orang yang mampu mencuri ilmunya. Imam Al-Ghazali berkata, sebaik-baiknya nasihat yang membimbing kehidupan intelektualitasku adalah nasihat yang kudengar dari mulut seorang perampok. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kisah Imam Al-Ghazali yang bertemu dengan perampok tadi memberikan hikmah yang besar. Salah satunya ialah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang arif serta bijaksana, karena beliau dapat dengan rendah hati menerima masukan atau ilmu yang disampaikan bahkan oleh seorang perampok sekalipun. Yang kedua adalah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar mencatat paparan yang disampaikan oleh guru kita, tetapi adalah proses bagaimana kita memahami dan mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Belajar seharusnya membawa perubahan bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan yang ada di sekitar kita, tentunya kepada arah yang lebih baik. Demikian yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.